bersama menyembah, bersama melayani. Kita menaikkan pujian dengan terus Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami sebagai pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu berkati kami melalui cerita firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk kami melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Sebelumnya mari kita baca ayat yang sudah ada di depan, sudah tidak asing ya. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah sekali lagi dengan suara yang keras. Janganlah di dalam ayat tadi dikatakan janganlah kerajinan kendor, ya. Tetapi biarlah Roh menyelamatkannya dan layanilah Tuhan. Ya, kenapa kita mesti melayani Tuhan? Karena memang Tuhan ingin supaya kita sebagai orang yang telah percaya dan terima Yesus menjadi berkat untuk orang lain. Ya,
Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melayani Tuhan. Hari ini kita mau mendengar cerita. Ada 4 orang gadis, ya. Mereka suka melayani Tuhan. Maka judul dari renungan atau cerita hari ini, aku suka melayani Tuhan. Nah, teman-teman masih ingat Rasul Paulus ketika memberitakan Injil, dia tidak sendirian. Dia bersama dengan rombongannya, bersama dengan teman-temannya. Masih ingat ya, 2-3 minggu yang lalu ceritanya bahwa Rasul Paulus pada waktu itu dia ingin pergi kemana? Ke Yerusalem, ya. Dia ingin pergi ke Yerusalem. Nah, kali ini dia sampai ke kota apa ini? Kaisarea. Alkitab menceritakan ketika ada di kota Kaisarea, dia singgah ke rumah salah satu tokoh, ke rumah seorang yang bernama siapa nih? Filipus. Ada yang tahu Filipus siapa itu? Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, Filipus ini adalah dulunya sebelum tinggal di Kaisarea, dia itu adalah seorang jemaat, salah satu jemaat yang ada di kota Yerusalem. Ya, dia adalah orang yang sangat baik, orang yang punya hikmat, dan orang yang Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena sudah percaya dan terima Yesus. Sama dengan teman-teman semua. Kalau sudah percaya dan terima Yesus, ada nggak Roh Kudus dalam diri kita? Ada, ya. Karena itu jadi Tuhan. Nah, waktu dia di kota Yerusalem, Bapak Filipus ini dipilih atau terpilih menjadi seorang pelayan Tuhan, ya, menjadi seorang pelayan Tuhan, jadi majelis, khususnya majelis yang melayani orang-orang yang berkekurangan atau para janda miskin pada waktu itu. Nah, karena itu pelayanan Bapak Filipus bersama kawan-kawannya pada waktu itu disebut dengan pelayanan diakonia. Apa? Diakonia, ya, khusus memang melayani orang yang membutuhkan. Nah, ternyata teman-teman, Bapak Filipus ini tidak hanya menjadi majelis diakonia, dia menjadi pribadi, menjadi orang yang ingin melayani Tuhan, hatinya berkobar-kobar melayani Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia ternyata juga memberitakan Injil, menceritakan firman Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari lingkungan sekitarnya. Waktu itu ada di Yerusalem, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus karena cerita dari Bapak Filipus. Kemudian kemana lagi dia pergi? Ternyata tidak hanya di Yerusalem, dia pergi ke kota mana? Kota Samaria, betul. Kota Samaria. Di sana ada banyak tanda, ada banyak mukjizat, orang yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Nah, karena itulah banyak sekali orang di Samaria percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman masih ingat cerita ada seorang pembesar pejabat dari Ethiopia yang sedang mengendarai kuda, mengendarai kereta, dan membaca salah satu kitab Nabi Yesaya. Siapa dia? Sida dari Ethiopia. Waktu itu nggak ngerti firman Tuhan ini apa sih. Tuhan utus Bapak Filipus
menjelaskan kepada sida-sida Ethiopia, dan akhirnya dia dibaptis karena percaya kepada Yesus. Apakah sampai situ? Filipus dia pergi ke kota Asdod, sana pun juga menceritakan Yesus. Nah, sampai di Asdod, tibalah dia di kota Kaisaria, menetap di sana menjadi seorang pemberita Injil, menceritakan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa, membuat orang menjadi percaya dan percaya dan masuk surga. Bapak Filipus ini dia punya 4 orang anak gadis, ya, 4 anak gadis yang waktu itu juga Bapak Filipus ingin supaya 4 anak gadisnya ini juga melayani Tuhan sama seperti dia, menceritakan Yesus. Karena bagi Filipus, orang yang percaya kepada Yesus, seperti kata Alkitab, mereka itulah yang bisa masuk surga. Teman-teman yakin nggak pasti masuk surga? Betul. Kenapa? Karena sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, itulah yang juga diinginkan oleh Bapak Filipus. Anak-anaknya ini setelah terima Yesus, mereka juga menceritakan itu kepada orang lain. Nah, ternyata teman-teman, anak-anak Bapak Filipus, 4 gadis ini, mereka senang melayani Tuhan. Apa yang dilakukan? Ternyata 4 anak gadis ini dia punya karunia. Bapak Filipus mengajarkan, membimbing mereka untuk melayani Tuhan. Mereka punya karunia. Karunianya menceritakan firman kepada orang lain. Karunianya bernubuat tentang apa saja yang dikehendaki Tuhan untuk orang lain lakukan. Nah, karena itu sejak itulah 4 anak gadis ini mereka suka melayani Tuhan. Sehingga kemanapun dia pergi, mereka memberitakan Injil, menceritakan firman Tuhan pada orang lain, supaya orang lain pun juga percaya kepada Yesus. Teman-teman mau jadi seperti 4 anak gadis ini menceritakan Yesus kepada orang lain? Mau ya? Karena itulah bagian kita. Itulah yang disebut dengan melayani Tuhan, menceritakan Yesus kepada orang lain. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika 4 anak gadis Filipus ini senang melayani Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya, banyak orang percaya kepada Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, karena itu melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin supaya kita melayani Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti 4 gadis tadi, menceritakan firman Tuhan, menceritakan Yesus kepada orang lain, teman-teman, saudara-saudara, ya, yang belum percaya Yesus, ceritakan itu supaya mereka menerima Yesus, masuk surga seperti kita. Ya, jadi tugas kita, bagian kita adalah melayani Tuhan. Itulah yang kita bisa buat, menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti ayat hafalan tadi. Kita baca yuk. Janganlah hendaknya Tuhan ingin kita melayani, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ya. Oke, berarti mulai dari sekarang belajar melayani. Kalau orang tua, kakak-kakak, mentor, pengajar,
firman Tuhan mengajarkan teman-teman untuk melayani dengar gitu ya, supaya apa? Menolong kita untuk belajar melayani itu, sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Baik, ini cerita firman Tuhan hari ini. Aku suka melayani Tuhan. Ya, kita mau berdoa. Ada yang didoakan secara khusus? Ada yang ujian? Tidak ada. Ada yang didoakan khusus? Oke, siapa namanya? David. Oh, David. David. Anak didoakan? Oh, bapaknya sakit. Sakit apa? Rasa lambung. Kita doakan ya. Tuhan Yesus masih menyembuhkan mama dan David. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, ada yang 4 tahun. Ya, baik. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau mengajar kami untuk suka melayani Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hatimu, supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Melalui hidup kami, melalui cerita firman Tuhan, ada orang yang percaya Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih, berkati firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk teman kami David dan mamanya yang sedang sakit asam lambung. Doa kami kiranya Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, istirahat Tuhan berkati. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau berperkara, Engkau menolong mama David sehingga menjadi sembuh. Terima kasih, berkati David, berkati teman-teman yang hadir pada hari ini. Ketika sekolah Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan kepandaian. Berkati kedua orang tua mereka supaya terus dipakai Tuhan untuk mencukupi setiap kebutuhannya. Berkati para mentor, berkati juga semua orang yang kami kasihi, supaya kami terus bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian doa kami, rangkaian ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan kami akan pulang, kami rindu supaya berkat Allah menjadi berkat. Teman-teman, mari pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam nama Allah Roh Kudus, menyertai teman-teman semua dari saat ini sampai terus selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu.